Iya. Dan saya pun gak pernah ke nasid sebelumnya. Belum ada pengalaman Jadi di saya nasid sama sekali. nggak pernah punya pengalaman nasid sama sekali, dan terus terang saya sebelumnya nggak suka nasid. Oh iya? Iya, nggak suka karena dari SMP dulu mainnya band-bandan ya. Iya. Nasid itu adalah salah satu karya yang banyak digandrungi, banyak digemari oleh masyarakat luas, Iya sih, bahkan benar. masyarakat yang bukan dari Gontor sendiri. Iya, benar. Itu yang menjadi daya tariknya, Iya, termasuk daya tarik YouTube channelnya Gontor TV tersendiri. Alhamdulillah ketika di pesantren di Gontor itu mulai sedikit demi sedikit terarah arahnya kemana, dan bukan di band justru terarahnya, Tapi, di nasid. oh justru dari sesuatu yang malah Akang sendiri nggak suka. Ah itulah, ada duitnya nggak? Oke. Berapa nih dapatnya? Oh, alah. Itu yang ditanamkan oleh guru saya ketika saya di Gontor. Itu adalah keikhlasan. Itu dulu intinya. Itu dulu intinya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di Ruang DK bersama saya Valdo, dan di sebelah saya sudah ada Kang Rizal. Halo Kang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rizal ini merupakan seorang konten kreator, betul ya Kang ya? Betul. Ini fokus konten kreatornya kemana nih Kang? Saya fokus ke konten dakwah Konten dakwah, Masya Allah. Dakwahnya dalam bentuk lagu. wah, bisa dibilang hampir mirip-mirip kayak musisi lah ya. Bisa dibilang begitu ya. Bisa dibilang begitu, tapi lebih aktifnya di konten sosmednya. Konten sosmednya. Sejak kapan Kang mulai bermusik Kang? Saya berawal itu sejak ketika saya mulai di bangku SMP. Tepatnya sekitar 2019 lah ya. 2019. Oh maaf, 2009 ke 2012. Kelas 1 sampai kelas 3 SMP tuh. Iya. Awal mulanya di mana saya mulai bermain musik ketika itu, karena ketika itu join ekstrakurikuler musik di sekolah. Bentar, sekolahnya di Bandung saya dulu. Oh, di Bandung. Oh, ini saya tuh ngeliatnya Kang tuh kayaknya dekat banget sama Gontor gitu ya. Iya, nah. Berarti ini sebelum masuk Gontor. Sebelum masuk Gontor. Ya, Oh. ini cerita di mana awal mula saya main musik itu sebelum masuki Gontor. Oke. Ada ketertarikan lah, sedikit ketertarikan. Oh, Iya. saya suka musik nih, hobi saya musik. Barulah di situ masuk ke ekstrakurikuler musik di SMP. Belum masuk ke Gontor. Belum masuk ke Gontor. Di SMP baru masuk ekskul musik. Ekskul musik. Oke. Nah, itu di situ megang apa Kang? Saya dulu waktu ekskul itu megang drum. Wah, bisa ngedrum dong berarti? Bisa insya Allah. Wah, keren. Kita ada drum nggak sih? Ada ya? Tapi jauh nggak di sana. Oke. Awal musik itu kita drum dulu berarti Iya, ya? drum dulu. Bisa tuh ngedrum. Bisa lah. Terus sebentar. bisa sampai akhirnya jadi vokalis, nyanyi itu gimana? Ah, itu masih jauh nih. Oh, masih jauh? Masih panjang. Oke, coba kita runtut. Seru nih. Oke. Jadi awal mulanya itu masuk ekskul nih. Eskul. SMP, ketertarikannya ke drum. Drum. Main drum. Nah, seiring berjalannya waktu, ketika di mana saya harus memutuskan lanjutan pendidikan saya ke SMA. Nah, disitulah saya memutuskan untuk masuk ke Gontor. Nah, oke. Nah, langsung cerita nih. Ya, nggak apa-apa. Terus Langsung aja. ya. Iya. Nah, ketika masuk Gontor tuh terus terang ya. Heeh. Salah satu kekhawatiran saya ketika saya memutuskan untuk menjadi santri di Gontor itu adalah nanti kalau saya masuk pesantren masih bisa nggak ya ngeband itu, masih bisa nggak ya main musik? Karena kan stigma yang timbul di kalangan masyarakat pada umumnya ketika itu ya santri hanya bisa mengaji, Iya. sarungan. Betul sih. Ya kita tahulah Keterbatasan lah sama dunia luar ya keterbatasan gitu. dengan dunia luar. Iya. Tapi ternyata ketika saya masuk Gontor, hal-hal yang saya khawatirkan sebelumnya itu hilang. Semua malah bisa terwujud ya? Karena ya, ketika saya menjadi santri di Gontor, semua keinginan yang saya inginkan sebelumnya bisa terwujud di situ. Luar Alhamdulillah. biasa. Salah satunya tadi bermusik. Bermusik. Nah, itu bisa masuk ke eskul musik tuh. Nasid berarti kalau di sana ya? Apa? Ya, di sana ada musiknya, ada band juga. Oh, ada bandnya juga. Ada nasidnya juga. Nah, jadi lucu juga nih. Iya. Jadi ketika itu saya di Gontor itu saya ingin masuk ke dalam namanya su'bah ya, kalau dalam istilahnya di pesantren. Su'bah itu ya ekstrakurikuler. Oke. Nah, ketika itu saya ingin memasuki ekstrakurikuler musik, tapi ternyata yang bisa masuk itu hanya orang-orang tertentu saja ketika itu. Wah. Ya, jadi hanya orang yang mungkin sudah bisa lah dikatakan. Jadi ada seleksinya gitu. Oke. Nah, qadarullah ketika saya ingin masuk itu saya tidak masuk kualifikasi. Mungkin skill saya belum mumpuni lah, masih ada beberapa santri yang lebih jago. Tapi karena hal itu menjadi tekad saya, salah satu hal yang bikin saya betah di pesantren itu kan ya dengan hobi saya, menyalurkan hobi dan bakat saya.
nggak bisa masuk ke band ketika itu. Akhirnya saya masuk ke marching band. Oh, ke marching band Iya, dulu. marching band dulu. Kayak gimana caranya kan bisa main alat musik aja. Pokoknya ini dunia musik dah. Iya, yang penting apa hal yang bisa bikin saya betah di pesantren saya cari dulu. Oke, band gak Di masuk. band nggak masuk karena udah kuota udah terpenuhi ya, udah nggak bisa lagi. Masuklah ke marching band ketika Ke marching band. Nah, di Dan marching nggak tahu band apa-apa, nah di marching band nggak tahu apa-apa kan? Iya. Nah tapi dulu ketika itu waktu saya main band di Bandung itu lagi rame-ramenya band yang ada saksofonnya. Oh. Makanya saya masuk marching band karena di situ ada trompetnya. Oke. Oh, berdasarkan Ternyata ada trompetnya. Tapi ternyata trompet sama saksofon itu beda. Beda. Ya, akhirnya ya udahlah masuk karena dapatnya trompet. Main trompet itu susah banget. Masya Allah. Susah banget. Tapi bisa Kang? Nggak bisa. Terus pindah dong berarti? Sekarang nggak bisa terus dipindah. Karena nggak bisa dipindah, jadinya ke simbal ketika itu. Oh, Ya nyangkut dikit lah. Iya. Karena Yang di penting simbal masih ada drumnya. musiknya ya? Ada musiknya. Cukup bertahan 1 tahun Heeh. di marching band. Akhirnya ya pindah lah. Pindah ke nasyid. Ke band dulu. Ke band lagi, masuk? Alhamdulillah di tahun selanjutnya bisa masuk. Oh, berarti ikut seleksi yang selanjutnya lagi. Iya, masuk lagi. Alhamdulillah bisa gabung lah. Jadi pemain drum di situ. Main drum. Jadi di mana saya main drum itu sebenarnya saya ada ketertarikan karena saya melihat kakak saya dulu main drum. Oh, berarti keluarga ada yang bermusik juga? Ada yang main musik juga, kakak saya dulu. Ngeband juga kakaknya? Ngeband juga, karena lihat kakak sering main drum, lihat om juga sering main drum, dan di rumah juga ada drum. Oke. Jadi ya udah, saya lanjut di drum. Nah, jalan 1 tahun di eskul musik di pesantren ketika itu, qadarullah vokalisnya hilang. Mundur nih, keluar. Nggak lanjut lah ya. Tidak lanjut di pesantren ketika Iya, itu, iya. tidak keluar. Terus si slot vokalis itu kosong dan kita sedang ada project album ketika itu. Wah, Nah, akhirnya ditunjuklah oleh pembimbing ketika itu. langsung nggak Kang? Saya ditunjuk. Wah, Nggak proses seleksi dulu tuh? nggak proses seleksi, nggak ada karena kita udah jalan. Recording project album itu sudah jalan dan kita nggak mungkin bubar di tengah jalan. Iya, iya. Project ini harus selesai, bagaimana caranya? Ini harus selesai nih lagu nih. Otomatis kan mencari vokalis. Ya udah dalam band itu akhirnya karena ketika itu ada pemain drum yang lain, Iya. tidak ada vokalis, maka saya ditarik vokalis. Jadi sebenarnya kalau ditanya, saya seorang musisi, sebenarnya sih basicnya sih bukan musisi juga ya. Iya, iya. Karena skill saya masih jauh dari, Tapi suka bermain musik. suka aja hobi, terus dibilang penyanyi gitu. Bukan juga, karena nggak punya bakat nyanyi sebelumnya. Serius. Nggak punya bakat nyanyi, suara juga pas-pasan, dan nanti bisa dicek lah di YouTube gitu ya. Nanti atau saya bisa post lah di story sosial media saya. Oke. Di mana saya pertama kali nyanyi dalam sebuah proyek itu. Waduh, saya dengernya juga, nggak enak banget itu suaranya. Bentar Kang, itu menyanyi langsung album. Langsung album. Ada lagu-lagu recordingnya ketika itu ada kurang lebih ada 5 lagu. Nggak capek Kang itu? Maksudnya kan album kan banyak Kang. Banyak. Dan itu kita satu album itu ada 10 lagu dan harus selesai 1 tahun beserta video klipnya. Ya Allah. Jadi benar-benar bukan seorang penyanyi, nggak punya basic nyanyi juga. Tapi ya gimana lagi kan, ada tugas dan amanah dari pembimbing, ya udah kita jalinin aja. Langsung 10 lagu, sorry. Iya betul. Masya Allah tuh nggak pecah tuh tenggorokan. Aduh, alhamdulillahnya ya dari amanah yang disampaikan, yang diberikan oleh pembimbing itu keterusan sampai sekarang. Nah, salah satu tujuannya dalam bermusik berarti adalah Ya, nanti berkembang lagi. Kita cerita lagi. Oke, menarik nih. Oke, bicara soal di Gontor tadi kan, ya kan, naik ada nasyidnya kan di situ kan? Iya betul. Masuk nasyidnya nggak? Nah, jadi gini, ini berlanjut lagi. Iya. Nah, karena di sana itu, di Gontor itu ketika itu saya mengalami beberapa perpindahan atau mutasi kampus lah ya. Kan Gontor itu kan banyak ya kampusnya, tersebar di seluruh Indonesia. Betul. Jadi ketika itu, saya siswa akhir nih, kelas 6 KMI ketika itu kalau di Gontor itu kelas 3 SMA-nya lah kalau di luar. Saya dipindah kampusnya ke Gontor kampus 5 yang letaknya itu di Magelang. Oh, jauh juga itu ya? Di Magelang. Nah, kebetulan ketika saya sampainya di kampus 5 itu, di Magelang itu, saya kan teman-teman baru nih, lingkungan baru lagi, teman-teman baru lagi, otomatis kan saya harus memulai Menyesuaikan lagi. Ya. Ya, saya tetap melanjutkan dong hobi saya ekstrakurikuler di musik itu saya lanjutkan, tapi ketika itu belum punya partner. Oke. Nah, ketika saya memasuki kampus 5 Magelang di Gontor kampus 5 itu, saya mendapatkan project dari pembimbing di mana ketika itu siswa akhir ya. Jadi di Gontor itu kalau siswa akhir itu ada projectnya itu bikin album band sama album nasyid. Itu untuk yang di ekskul musik tadi? Enggak, ini untuk angkatan, lagu angkatan. Nah, Oh iya. Nah, jadi kemudian ketika itu saya diamanahkan lah untuk buat lagu. Saya bikin lagu angkatan, 1 lagu,
Kemudian saya mencari vokalis, nggak ada yang mau jadi vokalis. Pada nggak, oh saya Nggak ada yang mau, cocok nih, nggak nggak cocok ada yang nih. mau. Akhirnya Akang lah mau nggak mau tuh. Oh sebelumnya ada lagi nih, saya ketemu satu orang. Iya. Ketemu satu orang dan alhamdulillah dia mau jadi vokalis gitu. Tapi untuk vokalis band. Kebetulan ketika itu saya bikin 10 lagu band dan 10 lagu nasyid. Iya. Dan saya pun nggak pernah ke nasyid sebelumnya. Belum ada pengalaman Jadi di saya nasyid sama nggak sekali. pernah punya pengalaman nasyid sama sekali dan terus terang saya sebelumnya nggak suka nasyid. Oh iya? Iya nggak suka karena dari SMP dulu mainnya band-bandan ya. Iya, iya, iya. Band-bandan ya keterusan, lagu juga band-bandan. Jadi nggak suka nasyid tuh nggak suka sebelumnya. Nah, qadarullahnya ketika saya siswa akhir KMI, siswa akhir di Gontor itu, saya diberikan amanah, Rizal, silakan tolong bikinkan nasyid nih buat lagu angkatan. Otomatis kan bingung lagi ya, nyari vokalis untuk band aja udah bingung ketika Apalagi itu di pesantren. nasyid nih. Apalagi nasyid yang vokalisnya harus banyak tuh. Semuanya tuh rata-rata Ya, vokalis. kan nasyid Iya, semua iya. vokalis tanpa player instrumennya. Boyband religi. Nah, ketika itu memang benar-benar nggak ada yang mau. Iya, iya. Ya, karena tidak ada yang mau dan proyek ini harus berlanjut, ya disitulah berawal dari keterpaksaan kali ya. Ya udahlah Ustadz, saya aja yang nyari. Sisanya nanti saya nyari santri yang lain. Oh. Jadi ketika di angkatan itu di kelas 6 itu saya yang jadi vokalis nasyidnya. Saya cari lagi, saya nggak pede dong. Pertama saya nggak pede nih. Pertama basicnya bukan vokalis, Terus dulu megang nasyid. harus megang nasyid dan kan nasyid harus tampil depan kamera ya. Iya, iya, iya. Dan gimana gitu ya. Ada menurut saya gerakan-gerakan lah gitu ya. Dan itu saya nggak pede. Iya, 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 iya. Tapi karena mungkin tuntutan dan amanah yang harus dijalankan ya saya jalankan. Berawal dari diri saya sendiri dulu menjadi vokalis nasyidnya ketika itu dan saya ngajak alhamdulillah ada satu orang teman yang mau. Nah, sisanya santri. Jadi 2 orang siswa akhirnya yang seniornya lah. Oke. Kakak-kakaknya nanti sisanya santri-santri yang masih kelas 1, kelas 2, kelas 3. Oh, berarti eskul nasyid itu nasyid itu berarti bukan eskul ya? Jadi nasyid itu bukan eskul. Nasyid itu bukan eskul. Jadi nasyid itu bukan eskul. Project akhir tahun tapi. Jadi per project kalau di Gontor itu jadi ada setiap tahun itu setiap angkatan atau setiap kelas itu project nih. Kelas 1 nih. Kelas 1 punya project nasyid, bikin nasyid. Kelas 2 punya project nasyid sampai siswa akhirnya itu punya karya nasyid. Nah, jadi maka kalau di Gontor itu nasyid Gontor tuh kenapa sangat produktif? Nah, itu setiap jadi tahun. pertanyaan saya. Kenapa Kang? Kok Nah, bisa? kenapa di Gontor itu nasyidnya sangat produktif? Iya. Karena di sana ada ini ya, ada salah satu bukan tradisi ya, tapi salah satu hal yang biasanya kita tunjukkan di salah satu momen itu momennya ada namanya vokal group dan nasyid competition. Jadi ketika momen Idul Adha di sana ada kompetisi vokal group dan nasyid, lomba nasyid per angkatan. Nah, jadi ketika kita tampil di kompetisi itu entah dari mana mulanya yang sebelumnya kita nyanyi hanya menyanyikan lagu orang saja, tapi ternyata seiring berjalannya waktu semakin berkembang nih. Sampai ada yang menginisiatif. Setiap angkatan mau Punya lagu. tampilnya lagu sendiri. Oke, punya Nah, pride lah ya kalau iya, misalnya jadi nggak pakai lagu punya sendiri. kebanggaan tersendiri lah ketika kita tampil di atas panggung, tapi kita menyanyikan lagu karya sendiri. Nah, itulah salah satu faktor kenapa sih nasyid Gontor itu produktif. Bahkan setiap tahun itu bisa kalau kita gabungkan ya, mungkin bisa jadi lebih dari 50 lagu setiap tahunnya rilis. Karena dari setiap angkatannya ada. Karena setiap angkatannya ada. Jadi kelas 1 satu lagu, kelas 2 satu lagu, sampai kelas 5 satu lagu. Nah, khusus siswa akhir, Iya. kakak-kakak nih yang sebentar lagi mau lulus itu, lebih dari satu lagu, biasanya 5 atau sampai 10 lagu. Nah, di situ ada ya fastabiqul khairat lah dalam kebaikan yang terutama dalam karyanya. Wah, ini menarik nih. Maksudnya kan pesantren-pesantren itu kita tahu mah tugas akhirnya mah paling apa gitu, Betul. ceramah. Ini malah bikin lagu, bikin Punya karya. gitu ya. Tahu nggak sih kan kenapa kok malah milihnya musik gitu ya? Nah, sebenarnya di antara karya-karya project-project lain itu masih banyak kan. Iya, iya. Salah satunya itu tapi Iya, tapi salah satunya nasyid nih, dan nasyid itu adalah salah satu karya yang banyak digandrungi, banyak digemari oleh masyarakat luas, Iya sih, bahkan benar. masyarakat yang bukan dari Gontor sendiri. Iya, benar. Itu yang menjadi daya tariknya, Iya, termasuk daya tarik YouTube channelnya Gontor TV tersendiri. Sepakat. Betul ya? Saya sepakat. Saya SMP ini, saya kan sempat nasyid kan, saya sempat cerita kemarin, Iya. saya tuh SMP sempat nasyid. Banyak referensi saya itu ke lagu-lagunya Gontor, nasyid-nasyidnya Gontor, yang akhirnya kita adaptasi jadi akapela. Oh ya, Masya Allah. Tapi saya bukan yang bagian nyanyinya Kang, Iya. saya bagian yang cempak. Tadi bisa lah, dia juga bisa ya. Coba, apa nggak satu lagu nasyid Gontor? Aduh, SMP lagi ya. Gue udah lumayan lupa nih Kang, saya Kang. Lupa ya? Udah banyak yang saya lupa Kang, karena bukan bener-bener nggak kedapatan bagian nyanyinya, cuman yang Oh, tapi suka lah ya sama nasyid Gontor ya. suka karena benar-benar ternyata berarti itu dong alasan kenapa akhirnya proper banget produksi Gontor itu ya. Iya,
disitulah salah satu faktor utama kenapa Nasid Gontor ini produktif banget. Oh, menarik nih. Ini menarik nih masalahnya, Kang. Bicara soal nasid-nasidan tadi juga nggak? Oke. Kalau bicara soal kegiatan juga nih kan banyak kan Gontor tuh kan kita tahu lah pesantren Gontor mah banyak banget kan. Tuh gimana? Dari pengalaman Akang sendiri deh. Gimana tadi? Pengalaman Akang nih kan Nasid Gontor tuh kan produksinya kan proper Banyak tuh. banget. Bikin lagu juga panjang prosesnya kan, recording gitu kan, mastering gitu segala macam kan panjang tuh kan prosesnya kan ya. Iya. Sampai pada akhirnya ada kegiatan-kegiatan juga gitu kan. Itu penyimbangannya gimana, Kang? Nah, disinilah kerennya dinamika pondok pesantren. Nah, ini menarik nih. Di sela-sela kesibukannya santri itu, tapi ada celah di mana kita tetap bisa berkarya gitu. Nah, salah satunya nih, kita kan punya hari Jumat nih. Jumat libur. Nah, hari libur satu minggu, bagaimana caranya hari Jumat libur itu kita maksimalkan dengan sesuatu yang bermanfaat dan positif ya tentunya ya. Iya. Nah, pertama bagaimana sih kita membagi waktu produktivitas dalam berkarya di sela-sela kesibukan yang begitu padat, otomatis kita punya target dong. Nah, di setiap angkatan itu kita punya pembimbing, punya ustadz lah yang mengarahkan kita. Nah, saya juga di awalnya itu punya pembimbing yang bagaimana mengarahkan kita, mendiktekan kita, dan otomatis kita dicarikan lah bagaimana momentum-momentum, kesempatan-kesempatan. Ayo nih ada wadah buat berkarya. Nah, alhamdulillahnya di pesantren itu semua sudah difasilitasi. Jadi benar-benar kemauan yang menentukan itu. Nih, kita sudah punya nih. Walaupun nggak bagus, walaupun tidak sebagus yang ada di luar lah fasilitasnya, memang seadanya, sangat sederhana. Tapi kita dituntut untuk berpikir bagaimana dengan fasilitas yang ada ini, yang sederhana ini, kita ada kemauan nggak untuk itu? Karena kan terkadang banyak juga nih teman-teman yang dia punya fasilitas lengkap, tapi kemauannya nggak ada. Sama aja bohong. Sama aja bohong. Iya. Jadi kan di situ adalah nilai-nilai yang ditanamkan oleh guru-guru kita aja. Jika kita ada kemauan, pasti ada jalan. Betul. Apalah ya, kita kenal istilah itu, mahfuzat itu. Betul. Idza sadaqal azmu wa sabil. Itu kan jika ada kemauan, tentu ada jalan. Nah, jadi bagaimana caranya anak-anak itu ditanamkan, ayo mau dulu. Mau dulu deh. Bagaimana respon orang nanti terkait terserah lah. Terserah. Yang penting kita mau dulu, berkarya dulu. Mau totalitas dulu masalah suka atau nggak suka ya itu urusan belakangan. Disitulah kenapa kita selalu bersemangat. Ada rasa tasabuknya lah. Kayak malu gitu kalau kita nggak berkarya, kita nggak berbuat apa-apa tuh malu gitu. Iya. Cara kita menanamkan itu berarti ya pembimbing itu. Pembimbing itu kan menanamkan itu hal-hal itu, bagaimana caranya santrinya ada kemauan. Iya. Memotivasi Memotivasi mereka lah ya, mendorong mereka terus gitu. Jadi setiap santri itu harus menorehkan lah potensi-potensi yang dimilikinya. Wah, seperti tadi itu. Kang akan sempat di band juga kan? Itu di band sejauh mana Kang karya-karyanya Kang? Selain album tadi? Dulu itu saya punya cita-cita ya, punya cita-cita lah, adalah cita-cita waktu anak SMP ya, pengen tampil di atas panggung, pengen punya album. Terus saya pengen juga dikenal lah, dulu lah namanya anak SMP, siapa sih yang nggak bangga gitu ketika kita tampil di atas panggung. Nah, tapi alhamdulillahnya seiring berjalannya waktu, ketika semua itu sudah tercapai, nggak ada lagi tuh rasa yang saya ingin jadi pemain band yang terkenal, apalagi di artis, nggak ada. Dan apa yang saya inginkan sebelumnya ketika SMP itu semua sudah tercapai dan terwujud. Di mana terwujudnya? Di Gontor. Di Gontor. Jadi ketika udah di Gontor udah terwujud semuanya. Ketika saya pengen tampil di atas panggung, penontonnya banyak, udah di Gontor. Saya pengen tampil di atas panggung dengan pemain yang lengkap, dengan lighting yang keren, dengan LED di belakang, udah. Malam gembira. Panggung gembira ada. Panggung gembira. Jadi semua wadahnya udah ada semuanya. Iya. Terus lama-lama berpikir kan, terus apalagi ya dicari dari band-bandan ini gitu. Jadi tuh benar-benar waktu SMP tuh semangat banget ngeband, sampai kita patungan kan sama anak-anak band tuh buat ke studio. Tapi lama-lama mikir ya, kita band-bandan tuh buat apa sih sebenarnya? Gitu. Hanya untuk kesenangan semata gitu. Terus kita ingin tampil di atas panggung, terus sudah tampil tuh mau ngapain? Apalagi setelah itu kosong gitu ya. Jadi ketika kita saya dulu ketika punya keinginan serius di band, ya ada stuck lah. Terus habis ini mau kemana lagi? Bikin lagu udah, rekaman udah, tampil di atas panggung udah, terus mau ngapain lagi? Iya sih. Nah, berawal dari pesantren lah, keinginan tuh mulai terarahkan. Dari musik tadi akhirnya terarahkan Tujuannya, ternyata ada tujuan lain. Ketika di pesantren lah, saya mulai memiliki tujuan yang jelas. Ya. Jadi ketika dulu band-bandan itu memang nggak punya tujuan sebenarnya sebelumnya. Jadi hanya untuk ya udah menyalurkan bakat dan hobi semata aja, mengisi kekosongan, kejenuhan.
ya dengan band-bandan lah, dengan main musik, tapi ya nggak punya tujuan utama, nggak tahu lah ke arahnya mau kemana. Ibaratkan kita dalam perjalanan nih, kita udah di mobil nih, kita udah jalan tapi nggak tahu kemana, nyampe nggak ke tujuan? Nggak nyampe. Ya, nggak nyampe. Kita juga nggak tahu tujuannya kemana Nggak kan. tahu kemana gitu. Habisin bensin doang. Iya habisin betul. waktu. Alhamdulillah ketika di pesantren di Gontor itu mulai sedikit demi sedikit terarah lah arahnya kemana. Dan bukan di band justru terarahnya, Tapi, di nasyid. oh justru dari sesuatu yang malah Akang sendiri nggak suka. Itulah luar biasanya ya. Iya. Maha baiknya Allah, maha luar biasanya takdir Allah mengarahkan kita, membelokkan kita ke sesuatu yang tak terduga. Iya, iya. Siapa sangka Iya saya yang tadinya nggak suka, bener-bener nggak suka, serius saya nggak suka nasyid sebelumnya. Bener-bener saya nggak suka kalau ada temen di pesantren atau nggak di kantin itu muter nasyid, saya nggak suka. Pengen diputernya lagu musiknya aja, lagu bandnya aja gitu. Siapa sangka ya saya nggak suka nasyid sebelumnya. Saya ditunjuk jadi penyanyi nasyid karena saya menjalankan amanah ya, dengan niat saya menjalankan amanah dari guru saya, dari ustadz saya ketika itu, dengan niat saya menjalankan amanah. Alhamdulillah Dari situ jalannya. jalannya diarahkan terus terarah Iya. sampai sekarang ya. Alhamdulillah sekarang, seperti itu. alhamdulillah. Jadi berawal di mana sih gitu? Apa sih tujuannya bermusik? Ya. Saya dapatkan tujuan bermusik itu bukan di band, justru di nasyid. Justru di nasyid. Nah, saya punya tujuan dan saya punya misi terselubung. Wah, salah satunya dakwah. Dakwah tentunya. Dakwah pasti. Dakwah pasti. Misi terselubungnya dakwah, apalagi Oh saya. iya. Berdakwah Berdakwah. lewat. Ya mirip-mirip kayak inilah ya. Apa kalau kita kenal dulu musisi-musisi nasyid itu, saya ngefans banget sama Ed Kustik. Itu salah satu motivator saya, Ed Kustik itu role model lah. Role model lah ya. Jadi Ed Kustik itu buat saya sebagai role model karena lagu nasyid ya. Jadi tapi kekinian gitu. Betul. Jadi yang kekinian kita bisa nikmatin. Iya. Liriknya oke-oke. Liriknya oke. Jadi saya role juga modelnya, seru-seru. nadanya juga seru. Bayangin lagu Ed Kustik, coba lihat di YouTube yang udah belasan tahun. Iya. Puter aja sampai sekarang. Masih Tetap enak kan? masih enak, masih apa ya? Masih cocok lah, relate lah sama Itu situasi dia. sekarang. Long last lah lagunya ya. Iya, cukup long betul. last lah ya. Nah, salah satu ini kita bicara soal lagu nih kan, kita agak sedikit personal lagi nih. Iya. Ya kan kita bicara soal nasyid udah di Gontor ya kan ya. Akang tuh punya lagu kan. Iya. Salah satu lagu yang paling banyak streamnya itu adalah Latahzan. Betul ya. Nah, sedikit cerita Kang tentang proses Latahzan ini. Gimana nih awalnya? Jadi Latahzan itu adalah sekian lagu, salah satu lagu dari sekian banyak lagu yang pernah saya rilis sebelumnya. Tapi Latahzan itu kenapa menjadi sesuatu yang spesial buat saya tentunya ya pribadi. Karena Latahzan itu adalah proyek pertama saya yang saya rilis ketika setamatnya saya dari Gontor. Baru lulus Gontor langsung project Latahzan. Iya, jadi di Gontor itu kan saya dulu santri sampai mengabdi ya, sampai jadi guru di sana, sampai lulus kuliah itu kan sekian tahun. Alhamdulillah saya bisa membuat karya. Saya total nih kurang lebih ada 30 lagu nasyid dan 20 lagu band. Wow. Nah itu. Kemudian alhamdulillah. Ya maksudnya alhamdulillah punya pendengarnya sendiri-sendirilah, punya penikmat karya Yang sendiri. band ada karakter sendiri, yang nasyid juga punya. Jadi sebelum saya bicara ke Latahzan nih, ini mungkin buat teman-teman ya yang sampai sekarang bergelut di bidang nasyid nih, yang tapi masih belum pede nih, masih berpikiran kalau band itu lebih keren daripada nasyid nih, saya ingin jelasin sedikit. Nah, Jadi dulu ketika saya diamanahkan untuk ngurus musik nih di Gontor buat bikin lagu-lagu, saya concernnya utamanya tuh ke lagu-lagu band. Saya bikin lagu band 10 ya. Kemudian saya bikin lagu nasyid ketika itu baru 1. Saya bikin lagu band itu ya tentunya dengan genre-genre yang bagaimana orang-orang luar itu suka. percintaan. Ya itu ya. Iya. Tapi kan di pesantren tidak boleh. Iya, betul. Alhamdulillah saya masuk pesantren tuh alhamdulillah saya tersadarkan bahwasanya lagu cinta tuh nggak baik, nggak boleh. Iya. Alhamdulillah saya di Gontor itu tersadar akan hal itu. Tetapi saya pengen bikin lagu band tetap. Iya. Saya bikin 10 lagu di mana itu bukan lagu cinta, dengan lagu-lagu hal-hal yang di luar itu tapi masih dengan kata-kata dan lirik yang positif. Ketika itu saya bikin 10 lagu band dan 1 lagu nasyid. Lagu nasyid pertama yang saya bikin adalah Innallaha ma'as-sabirin. Mungkin teman-teman audiens penonton bisa tahu lah lagu saya Innallaha ma'as-sabirin ketika itu. Saya bikin 10 lagu band, di situ ada dengan judul lagu Menantimu, ada lagu dengan judul Bersama di sini dengan judul-judul yang random lah. Iya. Itu mentok ya, lagu band itu mentok. Viewersnya itu cuma 10.000 loh, bayangin. Mentok. Iya. Rata-rata segitu. Segitu, nggak lebih dari 10.000 lagu band. Oh iya,
Sebelum itu saya yang cerita dulu nih. Jadi ketika itu saya kelas 6 itu ya, siswa akhir itu saya dipindah ke kampus 5 Magelang. Yang dimana ketika itu kan kita punya channel YouTube sendiri. Iya. Nah, jadi setiap kampus itu kalau di Gontor dulu itu punya channel YouTube sendiri-sendiri. Tetaplah channel YouTube terbesar kan Gontor TV-nya ya, yang pusatnya. Iya. Nah, ketika saya pertama kali datang ke kampus 5 Magelang itu saya bikin dengan guru-guru saya bikin Gontor TV Magelang. Bayangkan bikin channel YouTube yang belum punya subscriber, kemudian saya berani-berani bikin lagu gitu. Upload ke situ. Ya nggak ada yang nonton dong. Siapa gitu yang nonton? Betul. 10 lagu band itu paling mentok di 10.000 lah, paling 15.000 lah, nggak lebih dari itu. Tetapi ketika saya bikin satu lagu Nasid dalam masa band, langsung dari YouTube channel yang nggak punya subscriber bisa mendatangkan viewers 100.000. langsung loncat jauh banget kan? Di situ saya penasaran kok bisa ya? Maksudnya kan kalau dibilang keren-kerenan gitu, ya tetap keren band dong. Tapi kenapa lagu Nasid kok bisa ya? Ya jomplang banget istilahnya tuh jauh banget perbandingannya. Oke lah kalau band 10.000 yang Nasid 20.000 mungkin kita masih bisa lah menilai. Tapi ini jauh banget gitu. Jauh Kang, itu 110.000 satu langsung 100.000. Makanya di situlah kayaknya Nasid nih. Wah. Kenapa ya? Di situ saya mulai mencari nih. Apa tuh Kang kira-kira alasannya? Kenapa sih Nasid lebih menarik gitu dibandingkan lagu band? Nah, disitulah saya memutuskan buat berhenti ngeband. Berhenti ngeband dan fokus ke Nasid. Fokus ke Nasid. Kenapa saya berhenti ngeband? Berhenti ngeband itu adalah karena pertama saya nggak nemuin audiens di situ. Percuma punya lagu bagus, percuma kita recording, kita bikin video klip, toh nggak ada yang dengar. Bukan nggak ada yang dengar, dikit. Nggak bisa diterima baik oleh banyak kalangan. Iya sih. Saya dapat jawaban yang, ya siapa saya ya? Iya. Sebagus-bagusnya lagu saya tetap kalah sama band ungu dong. Iya betul. Sebagus-bagusnya lagu band di pesantren tetap dong, orang tetap menontonnya Peter Pan, Noah dong. Disinkronis yang diundang Wali. Iya dong, Wali dong. Siapa kita gitu? Band pendatang baru yang udah masuk TV nasional aja tetap nggak punya pamor kan, apalagi kita yang di pesantren. Disitulah saya dapat celah, Nasid. Coba kalau Nasid di luar ada yang kenal nggak lagunya? Selain akustik deh. Selain akustik ya, paling minim banget kali ya. Paling yang saya tahu itu cuma Justice Voice. Justice Voice ya. Paling gitu-gitu aja dah. Ya, itu pun mungkin orang-orang di Indonesia masih jarang nggak ada yang tahu kayak gitu ya. Disitulah ternyata masih minim produksi lagu Nasid. Dan akhirnya Kang tergeraklah buat ayo gimana caranya lagu Nasid itu banyak diminati oleh banyak kalangan, bukan hanya di pesantren tapi di luar pesantren. Jadi ketika itu saya mulai terchallenge, ayo bikin lagu Nasid, 10 lagu Nasid, tapi warna musiknya kita kolaborasikan dengan minatnya orang-orang di luar. Jadi saya pengen bikin lagu Nasid itu nggak cuman disukai sama kalangan internal di pesantren saja, tapi bagaimana caranya orang-orang luar pun ikut menikmati Nasid yang kita bikin. Jadi siarnya Nasid itu yang kita bikin bukan untuk kalangan kita saja, tapi untuk kalangan di luar juga supaya tergerak hatinya. Yang suka musik, suka lagu nih, suka juga lagu Nasid seperti itu. Karena ada hal-hal positif. Karena ada nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Ada nilai dakwah yang tertanam dalam lagu. Ada nilai-nilai dakwah dalamnya. Nah, terus yang bicara soal Latahzan tadi nih, penasaran. Masuk ke Latahzan nih. Iya, Latahzan tuh gimana tuh? Latahzan itu. Kalau saya bikin lagu itu pertama tentunya harus ada asas ya, berlandaskan dalil lah. Oke, berarti ngangkat dari dalil kan? Iya dong. Iya pasti. Ya, la takhafu wa la tahzanu innallaha ma'an. Nah, seperti itu. Tapi ya, setiap lirik lagu yang saya bikin itu harus based on story. Jadi khusus relate lah. Personal nih. Relate personal. Nah, namanya seorang santri nih. Jadi ceritanya latar belakang seperti ini. Namanya seorang santri yang baru lulus dari pondok ya. Mungkin 99% akan menemukan kekhawatiran, kebimbangan tentang saya nanti mau jadi apa ya. Terus nanti saya kemana ya, benar nggak? Iya. Mungkin 99% santri itu mengalami dilema yang sama tentang saya mau jadi apa, saya mau kemana, saya mau bergerak di bidang apa seperti itu. Nah itu saya ngalamin tuh, saya mengalami fase di mana saya juga dilema terhadap hal itu. Tapi lama-lama saya mikir kalau saya meratapi galau, sedih, khawatir, overthinking, apa gunanya? Saya ingat dulu ketika di Gontor, karena di Gontor ketika saya bikin lagu itu di masa-masa di momen-momen yang kosong, yang ketika saya lagi kangen rumah, ketika saya lagi kangen teman, saya manfaatkan momentum itu untuk nulis. Nah, Latahzan itu saya jadi bikin lagu tuh hanya hitungan 30 menit saja. Liriknya 30 menit. Eksekusi musiknya itu 30 menit juga. Jadi 1 jam lah bikin notasi dengan liriknya. Secepat itu?
Karena based on story. Oh, memang udah Relate. deket. Iya. Jadi lirik itu dekat dengan kita ketika lirik itu ya, lirik dekat dengan sang pencipta gitu, penulis lagunya itu. Iya. Pasti akan dekat juga dengan sang pendengar. Oh. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi ketika coba deh nanti antum boleh dilihat-lihat lirik lagu yang saya bikin, pasti itu kata-katanya itu sederhana banget lah. Iya benar-benar. Sederhana easy listening ya, sesederhana orang bicara dialog sehari-hari. Maka Latahzan itu adalah berawal dari munculnya kesedihan saya, kekhawatiran saya, dilema saya ketika saya pertama kali keluar. Wah. Nah, jadi Latahzan itu adalah proyek pertama saya ketika saya tamat dari Gontor. Bayangkan, ketika saya bisa melahirkan beberapa karya di Gontor, itu dengan mudah karena sudah disediakan fasilitasnya, disupport dengan pembimbing yang oke. Ketika keluar saya mulai dari nol. Nggak punya apa-apa. Kamera nggak punya. Iya. Recording di mana alatnya? Iya benar. Itu gimana tuh? Yang ngevideoin siapa? Itu gimana jadinya tuh? Saya ngajak teman-teman ketika itu. Oke. Nggak ada yang mau. Iya. Nah, Latahzan itu adalah lagu perih banget buat saya. Bener-bener prosesnya ya. Dibilang kalau istilah kasarnya nih, sebenarnya nggak bagus. Iya. Itu adalah ajang pembuktian diri saya buat teman-teman yang ketika itu saya ajak buat berkarya bareng nggak mau. Ketika bikin yuk, anak punya karya nih, mau nggak bantuin? Ada duitnya nggak? Oh langsung gitu. Ada duitnya nggak? Oke. Berapa nih dapatnya? Oh. Itu yang ditanamkan oleh guru saya ketika saya di Gontor. Itu adalah keikhlasan. Itu dulu intinya. Itu dulu intinya. Ya. Ikhlas dulu. Ikhlas dulu. Ya. Nah, Latahzan tuh alhamdulillah ya. Bikin lagu 1 hari. Video klip itu sama teman saya. Itu juga sehari. Di salah satu pesantren di Bogor juga. 1 hari juga. Kita bikin channel itu bisa dilihat ya, SVN Trimedia. Iya. Itu video keberapa gitu dari channelnya. Kita baru dikit kan? Dikit banget itu saya lihat. Tapi alhamdulillah viewsnya ya, lumayan itu bagus. Itulah. Ada salah satu ilmu yang diajarkan oleh guru-guru saya di Gontor yang itu nggak diajarkan di luar. Apa nih Kang? Ilmu barokatologi. Barokatologi. Baru denger ya? Barokatologi. Barokatologi. Apa tuh Kang? Taharok fa inna fil harokah barokatun. Bergeraklah karena di setiap pergerakan itu ada berkahnya. Nah, jadi kalau ditanya, Kang, emang dulu cita-citanya influencer? Enggak. Kang, emang target viewers? Enggak. Target subscriber? Enggak. Ngejar followers? Enggak. Dilihat mungkin sosial media saya punya sekian kecil lah, baru kecil sedikit followers. Itu bukan yang saya cari. Subscriber, viewer itu bukan yang saya cari. Dan itu bukan keinginan saya. Followers, viewer, subscriber, itu adalah salah satu keberkahan dari pergerakan yang kita lakukan. Ketika kita niat buat konten, ikhlas, tujuannya dakwah. Yang mendatangkan viewers itu bukan ads loh. Banyak orang yang beli followers, nge-ads supaya viewersnya banyak. Bener. Bukan itu. Ketika tujuan kita lillah, ikhlas untuk dakwah, yang mendatangkan viewers, subscriber, followers itu langsung Allah. Jangan dihitung berapa jumlahnya, ya. Tapi berapa hal yang mendatangkan kita keberkahan dalam diri kita. Nah ini nih, banyak YouTuber yang nggak kesana nih arahnya nih, gitu ya. Alhamdulillah nih, Masya Allah banget nih Kang ya. Oke, bicara soal Latahzan, prosesnya tadi cuma 1 hari. 1 hari. Dan segala macam gitu kan. Nah, sekarang nih, Akang lagi ngerjain apa? Tentunya lanjutan lagi dong. Ya, berkarya lagi, pasti berkarya lagi. Tentunya. Apa nih Kang? Karya apa nih? Mungkin proyek musik kah yang akan digarap ke depannya? Jadi, berawal dari Latahzan, itu kan Latahzan itu berawal dari kebimbangan, kedilemaan saya ketika bisa nggak ya saya setelah keluar dari Gontor dengan fasilitas yang saya nggak punya, tapi saya ingin melanjutkan berkarya, bisa nggak ya? Alhamdulillah ternyata bisa. Bisa. Jadi yang bantu tuh banyak. Arisku min haitsu la yahtasib itu benar-benar ada. Iya. Nah, ketika Latahzan sudah hadir, banyak yang mendengarkan, banyak yang suka, maka timbullah kan permintaan lainnya. Lagu baru dong Kak, lagu baru. Iya. Nah, otomatis kan kita juga inginlah memberikan yang terbaik untuk setiap peminat nasyid itu. Maka alhamdulillah insya Allah mohon doanya. Amin. Kita masih ada project selanjutnya. Amin. Ada sekian lagu yang insya Allah akan kita rilis dalam waktu dekat. Tahun ini? Insya Allah tahun ini. Wih, sekitar 5 lagu. Kenapa nih? Terus terang nih, produktivitas saya ketika saya masih di pesantren sama di luar tuh tentu berbeda banget. Betul banget. Pesantren produktivitasnya tinggi, karena support sistemnya banyak, fasilitas juga ada, guru-guru juga ada. Tapi ketika di luar kita berjuang ya, berjuang dengan dunia yang kejam gitu. Dan diri kita sendiri. Dengan diri kita sendiri ya. Iya.
Nah, alhamdulillahnya saya sejauh ini masih ada ya teman-teman saya, guru saya gitu, pembimbing saya dulu ketika di pesantren kita tergabung ke dalam SVN Trimedia. Apa itu Kang? Nah, jadi SVN Trimedia itu adalah salah satu wadah. SVN Trimedia itu kan channel YouTube ya, dan kita juga bikin sosial medianya dengan niatan, dengan tujuan kita ingin membuat wadah nih untuk teman-teman santri. Karena saya mengalami ya, ketika di pesantren, karya kita bagus, kita oke, kita punya skill yang bisa kita keluarkan lah, kita tunjukkan. Tapi ketika keluar melempem. Teman-teman yang ketika di pesantren tuh punya skill bagus, bakatnya juga bagus, kemampuannya juga oke, di bidang apapun itu. Tapi ketika keluar dari pesantren, nggak ada wadahnya. melempem karena nggak ada wadahnya. Iya. Bayangkan ada videografer oke, ketika keluar bingung, kamera mahal juga nggak punya. Iya sih. Laptop buat ngedit nggak ada. Punya bikin lagu bisa bagus, tapi ketika keluar Recordingnya nggak punya tempatnya. Maka hadirnya SVN Trimedia itu ingin menjadi wadah buat teman-teman santri siapapun itu, dimanapun itu, alumni pesantren manapun itu yang ingin berkarya, ayo kita kolaborasi. Alhamdulillah di awal berdirinya SVN Tri kita sudah kolaborasi dengan beberapa pesantren. Ada Darut Taqwa di Cibinong Bogor, kita kolaborasi dengan lagu Latahzannya. Alhamdulillah. Ya, saya tahu itu. Lagunya naik, SVN Tri-nya juga naik, pesantrennya banyak yang daftar berawal dari nonton Latahzan. Pesantren mana? Alhamdulillah. Darut Taqwa Cibinong Bogor, dicarilah. Dapat informasi dari teman-teman asate di sana. Alhamdulillah ketika PPDB penerimaan santri baru Gara-gara lagu dari Latahzan lagunya. Masya Allah. Terus kedua kita alhamdulillah bisa kolaborasi dengan pesantren Dulido, Darul Ulum Iya, Lido. ini yang lagunya 5 sebelum 5. Alhamdulillah juga teman-teman di luar sana banyak juga yang suka lagunya, dan semakin banyak kan yang tahu ada pesantren namanya Darul Ulum Lido di Bogor sana. Jadi siarnya bukan hanya untuk mensiarkan nilai-nilai dakwah di dalam liriknya, tapi mensiarkan pesantrennya juga. Iya. Seperti itu, dan SVN Trimedia ini terus terang nih timnya baru dua. Satu saya yang bikin musik dan lagunya, satunya Ustadz Malik namanya, videografer dan editornya. Wah, langsung. Ya alhamdulillah, cuma 2 orang tapi alhamdulillah kita tetap, walaupun progresnya mungkin nggak seproduktif sebelumnya, tapi alhamdulillah kita berjalan. Itu Masya Allah banget Kang, itu Kang. Maksudnya. Coba yang bagus yang mana nih? Lebih baik berjalan cepat tapi di tempat. Apa? Berjalan perlahan meskipun harus merangkak. Saya sih lebih suka yang kedua sih. Kedua kan ya? Iya. Berjalan perlahan meski harus merangkak. Walaupun perlahan, sampai nggak nanti? Sampai. Tapi Walaupun lama prosesnya. Walaupun lama prosesnya, tapi harus berlari cepat tapi diam di tempat, nyampe nggak? Iya. Keringetan doang kan, capek doang, nggak dapat apa-apa. Wah, Masya Allah. Gitu. Jadi ada proyek selanjutnya nanti. Pertama adalah lagu baru tentunya. Lagu baru. Kedua nanti ada beberapa rearansemen proyek-proyek lama yang. Ini lagu barunya belum bisa di-spill lah berarti gitu ya. Oh boleh. Oh bener, boleh nih. Udah di-spill malah. Oh udah di-spill. Udah di-spill, makanya follow dulu kan. Oh, oke. Dan kadang juga Iya. Spill-spillnya ada di Instagram gitu. Oh, oke. Insya Allah nggak akan kalah menariknya lah dari karya film. Sekitar bulan berapa nih? Udah keluar belum bulannya kira-kira? Insya Allah kita akan rilis spillnya. Iya. Insya Allah nanti pertama ada yang setelah Lebaran. Dan insya Allah mohon doanya nih kalau lancar. Amin. Terus nanti juga ketika tahun baru Islam 1 Muharram supaya semangat lagi. Iya. Kita sih triwulan targetnya kan. Wow. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali produce lagu baru. Sebenarnya terlalu sering juga nggak bagus ya, terlalu sering. Iya. Orang juga ntar ini apa sih ini gitu, spam gitu. Kasih jarak lah ya buat mereka ngedengerin satu lagu. Kita juga butuh evaluasi kan. Iya. Jadi rencana sih targetnya ya triwulan lah, 3 bulan sekali. Tapi kan manusia hanya bisa berencana. Kita nggak lihat hasilnya ntar ke depan kayak gimana. Ya, gitu. Allah kan yang menghendaki. Ada rencana bikin album nggak? Rencana ada. Dalam waktu berapa tahun lagi nih kira-kira bakal ada? Apakah tahun depan lagi? Saya kan punya catatan impian lah, harapan. Iya. Sebenarnya tahun ini rencananya di album. tahun 2025 ini rencananya ingin buat album lah 10 lagu. Tapi namanya bikin album kan butuh dana ya. Betul. Dengan kita itu dari dulu, makanya kan kita kenapa bisa berlanjut itu karena kita punya jiwa keikhlasan yang tertanam. Itu dia. Terus terang nih, proyek-proyek yang kita buat di SVN Trimedia ya, itu benar-benar dari dompet pribadi semuanya. Iya. Kita nggak punya sponsor, kita nggak punya donatur. Bener-bener dari kantong pribadi. Iya. Masya Jadi Allah. kita bukan, kan orang mungkin berpikir ketika saya ngajak nih, dapat apa nih, dapat berapa nih? Jangan berpikir itu. Iya. Kita punya apa, kita bisa kasih apa.
Iya, benar. Kan kita ini buat dakwah ya. Kita bikin lagu itu kan buat dakwah. Iya. Kita ngasih sesuatu untuk dakwah. Siapa yang ngasih? Balasannya nanti. Jangan berharap dari manusia. Dari Allah. Allah. Udah Kita pasti nggak tahu apa balasannya. Bisa jadi balasannya itu berupa kemudahan kita dalam berkarya. Bikin lagunya dimudahin, bikin liriknya. Iya, iya. Inspirasinya dengan mudah datang itu. Ide-ide muncul dengan spontan. Iya. Itu kan bisa jadi Salah satu keberkahan. salah satu keberkahan dan balasan dari Allah. Masya Allah. Wah, ini nggak kerasa nih ya. Kita udah ngobrol lumayan lama Kang, ternyata Kang, lumayan nih Kang. Kerasa ya? Nggak kerasa nih. Sebagai penutup Kang, nanti kita ada jamming dulu dikit ya Kang, kira-kira ya. Sama ini kita mau sedikit spill nih lagu-lagu terbaik nasyidnya. Akang 5, saya 5 deh. Ada nggak Kang? Atau Nasyid kebanyakan? mana nih? Ya, bebas deh. Oh, Ya. jadi nih terus terang aja nih. Semasuknya saya pesantren tuh saya Jarang. denger lagu lagi. Oke. Akhirnya terbawa ketika sampai udah keluar lagu itu saya bener-bener nggak ngikutin lagu. Ya jadi saya fokusnya denger lagu sendiri. Oke, nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa dari Akang. 5 lagu nih. 5 lagu dari Akang. Oke, 5 lagu yang Apa? saya suka dan saya dengar pertama tentunya project saya yang terakhir Bahagia Series, tahu nggak? Nanti kalau nggak tahu lihat Bahagia Series project itu adalah 3 project terakhir saya ketika saya di Gontor sebagai persembahan terakhir lah. Untuk Ketika saya di Gontor. Untuk Gontor. Saya punya project namanya Bahagia Series Project. Bahagia Series. Itu adalah project trilogy. Trilogy. Jadi ada 3 lagu dengan tema yang sama, ingin mengangkat tema visi misi dakwah yang sama, tapi kita kemas dengan konsep 3 episode. Oh, berarti 3 judul lagu dengan tema yang sama. Tapi nyambung. Nyambung. Oke. Nah, jadi logo pertama judulnya Jangan Lupa Bahagia. Jangan lupa bahagia. Bersambung ke Bahagia Itu Mudah. Bahagia itu mudah. Kok mudah sih bahagia? Apa buktinya? Nah, ada kunci bahagia. Wah, Lagu ketiga kunci bahagia. keren. Jangan lupa bahagia karena bahagia itu mudah. Emang mudah? Iya, ini kunci bahagianya. Apa kunci bahagianya? Walau sederhana asal berkah. Itu namanya Bahagia Project nih, Bahagia Series Project. Itu ya, 5 ya? Iya. Jangan lupa bahagia, bahagia itu mudah, kunci bahagia, 5 sebelum 5, 5 sebelum tahzan pastinya. Latazan. Iya. Iya. Bagaimana karya kita ingin disukai orang lain kalau diri kita juga nggak suka? Betul, betul, orang betul. pertama yang harus suka dengan karya diri kita sendiri. Diri lah. kita sendiri. Baru bisa orang lain Masa menyukainya. kita punya karya, masa kita banggain karya orang lain? Setuju, Kang. Nah, yang prioritas utama ya bangga dengan karya kita sendiri. Iya. Seperti itu. Oke. Kan itu kan denger lagu sendiri nih. Masih denger lagu-lagu band gak, Kang? Lagu band udah minim. Udah minim ya udah. Paling kan karena sering scroll gitu. Iya. Paling yang lewat-lewat aja yang viral-viral. Oh, lagu-lagu yang viral. tahu-tahu aja lah ya, nggak yang Nah, ngulik-ngulik tapi saya gitu ya. nggak dengerin, nggak ngafalin juga. Iya. Nah, tapi kalau lagu luar selain lagu pribadi, apa sih yang saya seneng? Ya tentunya akustik lah. Akustik pasti. Akustik. Yang mana Kang akustik kan? Hampir semua lagu akustik saya suka. Oh, kalau saya yang ini, Aku Ingin Mencintaimu. Itu betul. Saya pernah cover juga. Saya juga sering cover akustik. Nah, tapi ada selain akustik juga kan sekarang mulai bermunculan nih lagu-lagu sebuah grup ya, sebuah grup yang mulai masuk ke lagu-lagu yang musik-musik positif lah. Di sana ada musik itu, ada musik namanya Ada Musik, saya juga suka itu. Pokoknya di mana ada lagu yang nuansanya Islami, kata-katanya positif, saya suka. Oke, wah, Masya Allah, wah terima kasih banyak nih Kang ya, udah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bareng sama kita di sini, berbagi inspirasi gitu kan ya. Nah mungkin kata-kata terakhir Kang ya buat teman-teman di luar sana yang mungkin sampai sekarang tuh malas buat dengerin nasyid gitu, atau nggak mau malah aktif di nasyid gitu. Oke. Apa Kang kira-kira? Jadi untuk teman-teman. saya sebenarnya ingin berpesan untuk teman-teman konten creator ya, konten creator pertama. Untuk teman-teman konten creator, untuk teman-teman konten creator, saya punya sedikit pesan. Pertama, kalian sebagai creator itu ingin dikenal sebagai apa? Teman-teman ingat, kalau yang teman-teman cari hanya jumlah followers, subscriber, viewers, itu yang akan kalian cari adalah hal-hal yang tidak akan ada habisnya. Ketika bikin konten, target ini harus 1 juta viewers. Apa yang terjadi ketika kita menargetkan itu? Ketika hal yang kita targetkan kita tidak tercapai, kita akan kecewa. Kita malas konten. Ada hal penting yang harus teman-teman pahami dan catat baik-baik. Segala sesuatu yang kita miliki di dunia itu ada hisapnya. Termasuk followers kita, viewers kita. Itu kita yang nanggung hisapnya. Konten creator itu sebenarnya berat. Tanggungannya berat. Bayangkan, ketika konten yang kita buat adalah konten yang positif, tentu feedbacknya akan positif juga. Betul. Pahala kan? Jariah. Tapi teman-teman, ketika teman-teman konten creator membuat konten yang nauzubillahi min dzalik, di dalamnya terdapat
pesan-pesan negatif, unsur-unsur yang kurang baik, yang menanggung dosanya adalah teman-teman konten kreator sendiri. Ya, Betul? betul. Selanjutnya, viewers, subscriber, like, dan lain sebagainya. Itu hanya hal-hal yang hanya ada di dunia. Ya, Betul? betul. Sepakat. Betul nggak? Betul. Bahkan kalau Allah mau, Allah ambil itu semuanya bisa. Hilang. Akun kebanet, Betul. semua hilang. Betul. Nggak jadi apa-apa kita. Kecewa nggak? Kecewa. Tetapi yakin, kalau teman-teman meniatkan teman-teman nih, niat dalam diri, kita buat konten lillah untuk dakwah. Berapapun jumlah viewersnya, Ya, subscribernya, viewersnya, tetap akan kita syukuri. syukur, Ya. maka akan ditambah. Betul? Betul. La in syakartum, la azidannakum, wa la in kafartum. Inna azabillah syadid. Betul nggak? Masya Allah. Syukur kan? Berapapun viewersnya, setiap konten yang kita bikin, ketika kita lillah, kita syukur, kita akan ditambah. Masya Seperti itu. Allah. Jadi teman-teman konten kreator, ayo semangat kontennya. Tapi perlu diingat, ayolah kita buat konten-konten yang menarik. Ayolah kita buat konten-konten yang positif. Jangan sampai nih, di era digital saat ini, di mana anak-anak semuanya tatapannya ke layar, Ya. dari mulai anak-anak sampai orang dewasa ke layar, semua sumber informasi kita dapatkan dari layar. Masa persentasi sejauh ini 80% itu konten-konten yang Beredar di sosial media itu nggak ada yang bermanfaat. bukan gak ada manfaat ya, tapi sedikit manfaatnya. Banyak mudaratnya. Banyak mudorotnya. Tapi 20%-nya lagi adalah konten-konten positif. Ayo teman-teman konten kreator. Kita khusus naikkan di bidang 20% dakwah. ini. Ayo. Ya. Masalah khilafiyah, perbedaan pendapat, mah itu belakangan. Yang penting kita mau berniat baik dulu. Sekarang kita punya misi, kita punya visi. Ya. Punya visi ya. Dimana ayo kita berperang dengan konten-konten yang kita bikin. Ya. Jangan sampai yang viral-viral, yang trending itu konten-konten negatif saja. Ayo dong, sebagai konten creator, khususnya konten creator dakwah, ayo dong, kita serang juga dengan konten-konten yang menarik. Ya. Kita sudah dijajah dong. Dunia-dunia perfilman kita sudah dijajah dengan film-film yang kurang baik. Iya, betul. Dengan film-film negatif, maka konten creator, ayo kita perang juga dengan konten-konten positif kita. Supaya ya nilai-nilai dakwah yang kita syiarkan juga dapat sampai ke berbagai kalangan. Masya Allah. Wah, oke. Ini sebagai penutup kita jamming dulu kali dikit ya. Boleh. Ya, sebagai penutup kita jamming dulu dikit ya. Oke. Ginrong. Ginrong. Gitar gondrong. Oke, lagu apa nih kira-kira nih? Lagu lah Tahzan aja kan. Kata azan apa ya? Ya. Refnya aja ya? Refnya langsung ref. Oke, ini ada vokalis beneran. Saya kan vokalis gaduhan. Beban. Saya nggak ada lagu apa-apa. Gak apa-apa nih. Saya suara 13, Kang. Jangan Fun suara. fact nih, fun fact ya, lagu-lagu yang kalian denger di YouTube itu editan semua. Suara saya tuh jelek sebenarnya. Nggak percaya ini. Saya minder nih ada vokalis beneran. Oke, yuk. Coba. Saya kecil aja suaranya, Kang. Harus gede dong. Refnya ya, apa kan? Agak masuk, saya ngiringnya dulu. Oke. Maaf dong kalau pales loh. Lah gitu. Lah, La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Tak perlu khawatir, jangan bersedih. Allah bersama kita. Oke, Allah bersama kita. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kita. One more time. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Tak perlu khawatir, jangan bersedih, Allah bersama kita. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kita. Oke, terima kasih teman-teman semua yang menonton Ruang BK kali ini bersama Kang Rizal. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat apa yang sudah Kang Rizal berikan sama kita di podcast kali ini. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih karena Allah selalu bersama kita. Jangan sedih lagi ya. Ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan buat teman-teman netizen yang ada di rumah, ada sedikit pertanyaan untuk kita diskusi di kolom komentar nih. Yaitu pertanyaannya adalah, kalian kenapa lebih suka dengerin musik
dengan tema percintaan dibandingkan tema religi? Silakan kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa di komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di Ruang BK selanjutnya.